Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan grafik perkembangan virus corona di dunia sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 pada hari ini. Ada beberapa kasus yang menarik yang terjadi sampai dengan hari ini. Yang pertama kita perhatikan 10 total kematian yang terjadi di semua negara di dunia. Kemudian ini 10 kasus baru yang terjadi di hari kemarin. Amerika Serikat 29.000 lebih, Rusia 11.000 lebih, Brasil 9.000 lebih, Inggris 5.000 lebih, Peru 3.000 lebih, India 3.000 lebih, Spanyol 3.000 lebih, Turki, Saudi Arabia, dan Meksiko masing-masing 1.000 lebih. Itu 10 kasus baru tertinggi terjadi kemarin. Kemudian kematian yang terjadi sehari kemarin, Amerika Serikat 2.000, Brasil 600, Inggris 500, Italia 200 lebih, Spanyol 200 lebih, Meksiko 100 lebih. Kemudian Prancis, Kanada, Jerman, dan India 10 negara dengan kasus kematian baru yang terjadi kemarin. Kemudian ini 10 kasus tertinggi sampai dengan saat ini di dunia. Ada Amerika dengan 1.200.000 lebih, Spanyol 256.000, kemudian Italia, Inggris, Rusia yang terus menanjak, Prancis, Jerman, Brasil, Turki, dan Iran. Sudah tidak ada Cina di daftar ini. Kemudian ini 10 negara dengan total kematian tertinggi yang terjadi hingga saat ini. Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Brasil, Belgia, Jerman, Iran, dan Belanda. Kembali Cina juga tidak terdaftar dalam 10 negara dengan total kematian tertinggi. Kemudian kita perhatikan beberapa slide yang disampaikan di harian The Daily Mail yang cukup menarik. Yang pertama, kasus di Amerika Serikat yang sudah mencapai 1.262.426 dengan total kematian 74.708. Kasus tertinggi terjadi di New York dengan 323.978 kasus, yang meninggal 19.877. Luar biasa kasus yang terjadi di kota New York melampaui kasus yang terjadi di negara Spanyol sebagai negara kedua dengan kasus tertinggi di dunia. Kemudian kita perhatikan slide yang kedua, eskalasi perkembangan kasus corona di Amerika. Tanggal 21 April masih 800 lebih. Tanggal 28 April 1.026.000 lebih. Tanggal 7 Mei kemarin sudah mencapai 1.262.426 kasus. Kemudian slide selanjutnya kita perhatikan total yang meninggal di Amerika per hari dengan jumlah total keseluruhan 74.708. 2 hari berturut-turut mencapai lebih dari 2.000. Tanggal 6 dan 7, tanggal 6 2.300 lebih, tanggal 7 kemarin 2.400 lebih kasus kematian yang terjadi dalam sehari di Amerika. Kemudian ini masih di Amerika Serikat terkait dengan reopening dari lockdown. Tinggal 9 negara yang masih belum melakukan reopening sebagian atau secara keseluruhan. Kemudian ini perkembangan kasus di kota New York, kasus per hari. Total kasus 257.216 kasus. Sehari kemarin ada 5.526 kasus. Ini grafiknya. Kemudian ini total yang meninggal di New York 15.302. Ini grafik perkembangan kasus kematian per hari. Hari kemarin ada 474 orang yang meninggal. Kita perhatikan slide yang selanjutnya. Perkembangan kasus
kematian di Inggris. Kemarin ada 539 kasus. Sebelumnya 649 kasus. Sebelumnya lagi ada 693 kasus kematian. Dengan total kematian sampai dengan saat ini 30.615 orang yang meninggal. Sudah lebih dari 30.000 yang meninggal di Inggris karena virus corona. Slide selanjutnya ini grafik perkembangan kasus kematian per hari di di Inggris. Dengan kasus terakhir ada 539 orang yang meninggal di tanggal 7 kemarin. Kemudian ini kasus baru yang terjadi di Inggris. Di hari kemarin ada 5.614 kasus baru yang terjadi. Slide selanjutnya, ini perkembangan kasus yang meninggal di Norwegia masih cukup sedikit. Kemudian ini kasus baru yang terjadi di Norwegia juga masih sekitar 40-an kemarin. Kemudian ini di Swedia kasus yang meninggal hampir 100 terjadi kemarin. Kemudian ini kasus baru di Swedia kemarin mencapai 700 kasus baru. Kemudian ini perbandingan kasus baru yang terjadi di beberapa negara Eropa. Inggris yang paling menonjol dengan 4.000 kasus baru per hari rata-ratanya. Kemudian ini kasus yang meninggal per hari perbandingan dari beberapa negara Eropa. Inggris juga kembali paling menonjol dengan rata-rata 300-an per hari. Kemudian ini kelompok etnis yang paling rawan mengalami kematian berdasarkan data yang dianalisis di rumah sakit di Inggris per 100.000 orang dari kelompok etnis yang lain itu 80 orang meninggal. Warga kulit hitam Karibia 78 orang, warga kulit hitam yang lain 53 orang, Indian 35 orang, kulit putih Irlandia 31 orang, Asia yang lain 30 orang, Pakistan, etnis Pakistan 30 orang, kelompok kulit hitam Afrika 30 orang, kelompok Inggris kulit putih 27 orang, etnis Bangladesh 23 orang, kelompok kulit putih yang lain 22 orang, Cina 15 orang, dan etnis campuran 10 orang. Kemudian kita perhatikan slide selanjutnya, ini akibat dari besarnya angka kematian di Inggris akibat virus corona sehingga menjadi yang paling tinggi di Eropa. Sebuah harian di Australia, The Sydney Morning Herald, menurunkan sebuah headline, Biggest Failure in a Generation, Where Did Britain Go Wrong? Kemudian ini harian di Italia, Positano News, menyebutkan atau menurunkan headline tentang Great Britain coronavirus, sebuah penyakit yang telah memakan korban lebih dari 30.000 orang. Kemudian di slide selanjutnya ini ada perkembangan tentang perubahan kebiasaan orang Amerika dalam menonton acara televisi, hasil studi di Amerika Serikat. Ini perubahan yang terjadi akibat dampak virus corona, drama meningkat,
prosentasenya, yang menonton berita meningkat tajam prosentasenya. Komedi masih tetap, reality juga masih tetap, kemudian action juga tidak mengalami perubahan. Yang prosentasenya meningkat yaitu drama dan berita, terutama berita yang paling menonjol. Itu beberapa informasi yang disampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.